Gusti Raden Mas Dorojatun adalah nama kecil dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau lahir pada tanggal 12 April 1912 di Ngasem, Yogyakarta. Beliau adalah anak ke-9 dari Sri Sultan Hamengkubuwono VIII bersama istri kelimanya Raden Ajeng Kusila atau Kanjeng Ratu Alit. Masa muda Gusti Raden Mas Dorojatun dihabiskan di luar lingkungan keraton. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 menitipkan beliau ke pasangan Belanda. Semenjak berusia 4 tahun, beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder yang merupakan seorang kepala sekolah NHJJS, Neutral Hollands Javanese Jongen School. Pihak keluarga Mulder diberi pesan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII agar mendidik Raden Mas Dorojatun layaknya rakyat biasa. Gusti Raden Mas Dorojatun diharuskan hidup mandiri, tanpa didampingi pengasuh dan tanpa kemewahan yang biasa dinikmati oleh bangsawan lainnya. Nilai akuntabilitas yang tercermin pada Sri Sultan Hamengkubuwono IX dibuktikan melalui pengabdian beliau mengundang para tokoh bangsa ke Yogyakarta dan menyatakan bahwa Yogyakarta siap untuk menjadi ibu kota sementara ketika pemerintah menghadapi tekanan dari tentara kolonial yang datang kembali. Tanggung jawab Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditunjukkan melalui dukungan finansial. Selama pemerintah berada di Yogyakarta, pendanaan diambil dari kas keraton. Hal ini meliputi gaji presiden, wakil presiden, staf, operasional TNI, hingga akomodir delegasi. Sifat nasionalisme milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, beliau wujudkan dengan saat 2 hari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan ucapan selamat kepada Indonesia lewat telegram dan disampaikan kepada para proklamator. Dan pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan maklumat bahwa Jogja adalah bagian dari wilayah Indonesia. Beliau dengan tidak segan pula memberikan bantuan material kepada Indonesia dengan menggunakan uang kas keraton ketika agresi militer Belanda II sebagai wujud dari rela berkorban untuk bangsa dan negara yang ia cintai. Sultan Hamengkubuwono IX sangat menjunjung tinggi nilai etika publik. Hal ini tercermin ketika beliau pernah ditilang oleh aparat kepolisian di Pekalongan pada tahun 1969. Pada saat beliau sedang melakukan perjalanan ke Tegal, rupanya beliau melakukan pelanggaran lalu lintas dan langsung ditilang oleh anggota kepolisian yang masih berpangkat brigadir. Meskipun beliau sangat disegani oleh warga sebagai seorang raja dan pemimpin daerah, tapi beliau tidak melakukan perlawanan ataupun penindakan sedikit pun kepada polisi tersebut. Bahkan, beliau memberikan mandat kepada polisi tersebut dengan menaikkan pangkatnya sebagai bentuk apresiasi dalam menegakkan hukum. Berikutnya nilai komitmen mutu pada beliau berupa efektif dan inovatif. Ini dapat dibuktikan ketika masa penjajahan Jepang. Sri Sultan mengatakan bahwa Jogja adalah wilayah minus dan kering. Beliau mengusulkan kepada Jepang untuk membuat kanal yang menghubungkan Kali Progo dan Sungai Opak untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal, tujuannya adalah agar rakyat terbebas dari kegiatan Romusa. Terbukti rencana tersebut berhasil, serta pembuatan kanal tersebut memberikan manfaat untuk rakyat itu sendiri sampai sekarang. Sifat anti korupsi yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah beliau berani menolak tawaran Belanda saat agresi militer untuk bergabung dan membantu Belanda dengan tawaran bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono akan menjadi raja dari seluruh tanah Jawa sebagai saat beliau telah mengakui bergabung dengan Indonesia. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan. Namun Sultan Hamengkubuwono IX menolak keras tentang tawaran ini.